Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Maulana dengan NPM 217061111 Informatika 2021 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Pendidikan Anti Korupsi mengenai isu yang sedang hangat-hangatnya, yaitu kelangkaan minyak goreng. Langsung saja ke part yang pertama, yaitu soal-soal. Di sini terdapat beberapa soal, yaitu yang pertama, aturan pemerintah yang mengatur terkait isu yang dipilih. Yang kedua, jelaskanlah potensi aktivitas koruptif akibat adanya aturan atau kebijakan terhadap isu yang dipilih. Yang ketiga, apabila ada celah aktivitas koruptif, jelaskanlah termasuk dalam bentuk korupsi apa. Yang keempat, jelaskanlah faktor-faktor yang dapat menyebabkan aktivitas koruptif terkait isu tersebut. Yang kelima, jelaskanlah dampak korupsi terkait isu yang dipilih terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, jelaskanlah menurut Anda langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir aktivitas koruptif pada isu yang dipilih. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu aturan pemerintah yang mengatur terkait isu yang dipilih. Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang penerapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng curah. Di sini terdapat 5 pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu berisi yang dimaksud minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 berisi Menteri menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Dan pasal 3 berisi pengecer dalam melakukan penjualan minyak goreng curah wajib mengikuti HET minyak goreng curah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada konsumen. Konsumen sebagaimana dimaksud hanya untuk masyarakat, usaha mikro dan mikro kecil. Industri menengah dan industri besar termasuk pengemas dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah. Dan pasal keempat berisi Menteri berwenang melaksanakan pembinaan terhadap penerapan HET minyak goreng curah. Pembinaan terhadap penerapan HET minyak goreng curah yang dilaksanakan oleh Menteri didelegasikan kepada Direktur Jenderal. Pasal 5 berisi pengecer yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif. Industri menengah dan industri besar termasuk pengemas yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dan atau pencabutan perizinan berusaha. Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dilaksanakan oleh Menteri dan Kepala Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskanlah potensi aktivitas koruptif akibat adanya aturan kebijakan terhadap isu yang dipilih. Munculnya para kartel minyak goreng menjual minyak goreng di atas HET atau harga eceran tertinggi. Kartel sendiri adalah bentuk kerjasama untuk menentukan harga demi menguasai produksi dan penjualan atau melakukan monopoli atas barang atau jasa tertentu. Secara umum, bentuk-bentuk kartel adalah kartel harga, kartel produksi, dan kartel pembagian wilayah pemasaran. Bentuk kartel ini disebut dengan hardcore cartels. Pasalnya, pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara bebas di pasar justru melakukan persekongkolan untuk mengatur atau mengendalikan harga, jumlah produksi, dan pembagian wilayah pemasaran untuk suatu barang. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apabila ada celah aktivitas koruptif, jelaskanlah termasuk dalam bentuk korupsi apa. Saya di sini
kaitkan kasus ini dengan jenis korupsi yaitu perbuatan curang. Karena pelaku berupaya mengurangi atau menghapus persaingan bisnis, mengatur atau mengendalikan harga, jumlah produksi, dan pembagian wilayah pemasaran untuk suatu produksi. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jelaskanlah fakta-fakta yang dapat menyebabkan aktivitas koruptif terkait isu tersebut. Ya, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi ini saya kaitkan dengan tujuan dari tindakan kartel, yaitu satu, guna mengurangi atau menghapus persaingan bisnis. Yang kedua, membentuk keselarasan harga, pembagian wilayah penjualan, dan jumlah produksi. Dan yang ketiga pastinya mendapatkan untung yang lebih banyak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskanlah dampak korupsi terkait isu yang dipilih terhadap masyarakat. Yang pertama, harga makanan ikut naik. Contohnya gorengan. Pedagang gorengan menjadi kebingungan apakah mereka harus menaikkan harga atau mengecilkan ukuran gorengan mereka, yang mana dua tindakan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya konsumen mereka. Yang kedua, langkanya minyak goreng di daerah setempat. Dikarenakan harga minyak goreng yang naik, para pedagang toko atau swalayan mengurangi pasokan minyak goreng di toko mereka, di mana itu akan menyebabkan minyak goreng di daerah tersebut semakin langka. Dan yang pertanyaan terakhir, jelaskanlah menurut Anda langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir aktivitas koruptif pada isu yang dipilih. Yang pertama, pemerintah lebih sigap lagi dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Dan yang kedua, pelaku kartel dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal. Di sini terdapat beberapa daftar pusaka yang saya pilih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.